Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan saya Faisal Farhan SHMH. Saya kebetulan di sini sebagai Kepala Departemen Legal Pertanahan, itu yang bertanggung jawab terhadap aset-aset perusahaan seluas kurang lebih 3.200 hektar. Jadi saya membantu unsur pimpinan Kepala Divisi Land. Jadi dalam hal ini PT Sentul City khususnya Divisi Land sedang melaksanakan kegiatan corporate action, di mana corporate action di sini adalah kita sedang melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan, penataan lahan, dan penguasaan terhadap aset-aset perusahaan. Jadi saat ini kita sedang jalan di Desa Bojongkoneng, khususnya tanah-tanah kita yang sudah bersertifikat. Jadi akan kita manfaatkan, akan kita tata, dan akan kita kuasai dengan berbagai macam cara. Jadi memang beberapa masalah yang kita temukan cukup banyak sekali. Banyak juga yang kita selesaikan. Itu karena memang dari kita khususnya Departemen Legal ini kita sudah memetakan beberapa masalah penguasaan khususnya terkait dengan illegal occupation. Yaitu kita dengan cara kita kirimin somasi semuanya dulu. Kita kirimin somasi semuanya dulu sebagai bentuk sosialisasi dan peringatan bahwa kita dari Departemen Legal khususnya Divisi Land sedang melakukan pemanfaatan, penataan, dan penguasaan aset. Dari situ baru persoalannya ada yang bisa kita selesaikan secara langsung dengan segala itikat baik pihak yang mengklaim, kita selesaikan dengan win-win solution, dan ada juga yang bermuara kepada proses hukum. Tapi dalam hal ini saya khususnya selalu mengedepankan itikat baik dengan cara menyelesaikan secara win-win solution gitu, karena tidak semua persoalan hukum kita larikan ke masalah hukum atau proses litigasi. Kebetulan memang di sini Sentul City selalu mengedepankan masyarakat ya. Kita touch langsung kepada masyarakat, kita melakukan pendekatan dengan cara sosialisasi, kita dengan cara, apalagi saat ini kita ketahui bersama, sedang mengalami semua menjadi korban COVID-19. Jadi kita lakukan CSR besar-besaran, ya semata-mata hanya sebagai bentuk corporate action dalam rangka kita mengedepankan CSR kepada warga, khususnya di sekitaran aset-aset perusahaan. Dan di luar pun tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya. Tapi kita konsentrasi dalam jangka pendek ini, ya kita kedepankan terhadap warga khususnya Bojongkoneng. Dan alhamdulillahnya direspon baik Pak. Masyarakat cukup antusias dalam rangka mendukung program-program kerja kita, karena kedepannya dalam penataan dan pemanfaatan kita akan melibatkan semua masyarakat dan menjadi peluang kepada masyarakat luas. Warga Bojongkoneng khususnya mereka akan bisa melakukan penanaman, melakukan kerja di PT Sentul City ini, semata-mata kita kedepankan masyarakat untuk kesejahteraannya mereka lah, agar mereka juga menikmati semuanya, Ya, jadi memang kita ketahui bersama cukup menjadi viral ya, menjadi berita nasional saat ini terkait dengan ada klaim yang kita juga baru tahu, dan kita cukup prihatin juga ternyata ya beliaunya dengan hormat Pak RG ini ternyata menjadi korban atas mafia tanah. Kenapa saya bilang demikian? Jadi terhadap dua HGB ini, HGB nomor 2411 dan HGB nomor 2412 yang terletak di Desa Bojongkoneng itu merupakan HGB pecahan akibat dari perpanjangan dan pemecahan HGB induk. Jadi ceritanya memang pada tahun 90 kita berdasarkan izin prinsip dan izin lokasi seluas 1.100 hektar kita mendapatkan pelepasan dari PTP 11 Pasir Maung Nah, pada tahun 90 itu prosesnya ada korespondensi antara surat menyurat PT FMP, dulu namanya adalah PT Pajar Marga Permai, yang sekarang menjadi PT Sentul City sejak tahun 2007. Jadi PT FMP melakukan surat menyurat sehingga disahkanlah ada pelepasan kepada PT FMP, sehingga pada tahun 94 terbit namanya sertifikat HGB nomor 2
Bojongkoneng seluas kurang lebih 1.100 hektar. Itu berlaku sampai dengan 2013. Lalu sebagai pemegang hak priority sesuai dengan yang diatur dalam PP Pertanahan gitu. Jadi kita sebagai pemegang hak prioritas wajib hukumnya untuk melakukan perpanjangan dan pemecahan. Karena cukup luas HGB dimaksud, HGB induk itu, ya kita lakukan perpanjangan 2012 itu. Perpanjangan sekaligus pemecahan. Nah, salah satu pecahannya adalah 2 HGB yang sekarang kita ketahui bersama kita klaim oleh ya Bapak Rocky Gerung gitu kan ya. Saya memang menghormati sekali beliaunya. Cuman saya cukup prihatin juga beliau ya tersandung masalah ditipu lah sebagai korban daripada mafia tanah. Karena memang saya ketahui kebetulan saya di sini bergelut kurang lebih hampir 5 tahun itu menjalankan tugas amanat saya sebagai Kepala Departemen Hukum Pertanahan di Divisi Land PT Sentul City Tbk. Jadi banyak sekali mafia-mafia tanah yang melakukan illegal occupation gitu. Ada 2 hal berbagai macam cara modus operandinya. Kalau untuk khusus yang sekarang terjadi itu adalah untuk tanah-tanah kita yang kita peroleh dari PTP atau tanah perkebunan atau kita bisa sebut tanah HGU, ex-HGU, itu mereka caranya operali garapan. Mereka operali garapan, setelah mereka operali garapan, mereka minta kepala desa yang menjabat pada saat itu untuk mensahkan operali garapannya atau melegalisasi dengan cara ya keluarlah akhirnya terbit surat pernyataan operali garapan, surat operali garapan, surat keterangan tidak sengketa. Padahal kita ketahui bersama di atas tanah tersebut, kalau memang orang itu mau mengklaim sebagai dirinya adalah pemegang hak atau pembeli beritikat baik, mohon maaf, itu dia bisa cek kepada BPN pada saat dia melakukan jual beli atau operali garapan dengan cara operali garapan, dia bisa cek kepada BPN bahwa saya tanah ini yang saya beli, tolong ukur dong. Gitu. Kalau mereka ukur kepada BPN, sudah otomatis 1000% itu akan muncul sertifikat kita. Itu. Nah, dari situlah mungkin tidak akan terjadi operasi garapan itu. Tapi karena ada satu tahapan yaitu pihak BPN yang dilewati cukup dilegalisasi oleh pemerintah desa dalam hal ini yang kepala desa yang menjabat ya. Sehingga muncullah korban dari praktek mafia tanah ini. Itu ya salah satunya yang terjadi sekarang. Ya, kita cukup prihatin mendengarnya. Itu karena saya ketahui juga kebetulan nih Pak, kebetulan sekali sebelumnya memang orang yang sering disebut di media akhir-akhir ini namanya Haji Andi Junaidi beserta Pak Acep Supriyatna, kepala desa yang menjabat pada saat itu, memang banyak sekali terlibat masalah hukum khususnya praktek mafia tanah ya. Karena Pak Andi Junaidi sendiri sudah pernah terpidana, pernah diputus dengan kasus yang sama. Dia menjual belikan tanah Sentul City dengan cara melegalisasi dan menerbitkan surat palsu yang disahkan oleh kepala desa. Itu mungkin nanti teman-teman semua kalau memang mendengarkan bisa dicek langsung kepada Pengadilan Negeri Cibinong, kebetulan Pengadilan Negeri Cibinong lah yang pengadilan yang memutus perkaranya. Di dalam hukum pertanahan di Indonesia ini kita mengenal namanya asas pemisahan horizontal, di mana asas pemisahan horizontal ini antara tanah dan garapan itu berbeda, terpisah. Jadi ketika orang membeli tanah berarti jual beli tanah. Tapi ketika orang melakukan operasi garapan berarti dia menggarap. Artinya menggarap di sini dimanfaatkan dengan cara ya digarap dong. Dia tanami, dia garap dengan perkebunan, dia tanami sayur-sayuran. Itu namanya konteks terminologi garapan. Dan memang di dalam hukum pertanahan di Indonesia tidak mengatur namanya hak garap. Itu karena kita ketahui bersama sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, bukti kepemilikan atas benda tidak bergerak itu adalah surat. Suratnya itu adalah sertifikat. Sertifikat itu ada apa? Ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan. Dan itu sudah diatur di dalam UPA. Dan sampai saat ini masih berlaku. Jadi prinsipnya sederhana. Gitu. Kalau mengklaim memiliki hak berarti tunjukkan haknya. Bukan hak garap ya. Karena memang di hukum pertanahan di Indonesia kita mengatur. Tidak diatur namanya hak garap, tapi adanya hak kepemilikan. Itu. Iya Pak, jadi memang terkait dengan penggarap-penggarap asli ini adalah penggarap yang terdata oleh
PT Sentul City khususnya yang dilakukan oleh divisi lainnya. Jadi kita data, jadi pada saat itu kita berikan perikatan kepada mereka untuk melakukan garapan dalam kurun waktu yang kita sudah tentukan dengan bersama. Itu ketika tiba saatnya tanah itu akan digunakan sesuai dengan master plan kita, ya kita lakukan namanya penggantian kerohiman atau kompensasi kepada masyarakat, just kepada penggarapnya. Itu kepada penggarapnya, bukan kepada pihak yang mengklaim ya Pak ya. Karena ya di sini ada dua, ada pihak penggarap atau ada pihak yang mengklaim. Ya kita ganti. Itu kita lakukan. Ya kita kedepankan win-win solution gitu dengan kesepakatan. Karena memang yang ditanam juga singkong, tanaman-tanaman singkong, sayur-sayuran gitu. Nah itu banyak kita lakukan. Jadi di sini kalau memang orang berstatement atau mencas Sentul City menelantarkan asetnya, tanahnya, itu salah sekali. Karena kita ketahui, saya dan bisa sampaikan fakta ini, bahwa Sentul City itu ketika dia mempunyai izin lokasi sesuai dengan peruntukannya dalam master plan, ya kalau memang belum kita gunakan, ya kita lakukan itu tadi, kerjasama dengan cara pinjam pakai lahan untuk diberdayakan semuanya gitu kan. Orang nanam singkong, nanam sayuran dan lain sebagainya, mereka lakukan itu gitu. Nah artinya dengan dilakukannya seperti itu, kita sama juga menjaga aset perusahaan kita gitu. Dan memang tidak sedikit ada yang diklaim. Nah diklaim ini ya tugas saya lah yang coba untuk lakukan pemanfaatan, penataan dan penguasaan kembali terhadap aset-aset perusahaan, karena itu menjadi tanggung jawab perusahaan terbuka kan tentunya gitu Pak. Itu sekali banyak orang yang mensalah persepsikan. Jadi menggarap dengan mendirikan bangunan. Itu jelas-jelas. Nah, mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan kaitan ini karena ini menjadi domainnya pemerintah daerah Kabupaten Bogor ya, dalam hal menegakkan Perda IMB. Karena sudah tentu ketika orang memiliki alas hak hanya operasi garapan, dia tidak bisa untuk melakukan perizinan mendapatkan izin mendirikan bangunan gitu. Karena salah satu syarat izin mendirikan bangunan adalah bukti kepemilikan yang sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi sudah pasti itu adalah bentuk praktek penyalahgunaan gitu, dan sudah 1000% pasti tidak ada izinnya. Dan di sini mungkin menjadi domainnya pemerintah daerah melalui Dinas Tata Bangunan atau melalui Satpol PP sebagai penegak perda gitu Pak. Dalam rangka yang tadi saya jelaskan, kita melakukan pemanfaatan, penataan maupun penguasaan aset-aset, ada caranya. Salah satunya adalah ketika sudah orang itu kita sosialisasi, kita peringati, dan mereka dengan segala etikat baiknya datang ke kantor kita. Dan cara di sini adalah ini yang sudah saya lakukan beberapa kali di beberapa tempat, gitu. Yaitu yang pertama, kita lakukan pinjam pakai lahan dengan sewa. Dan saya sampaikan juga, ketika Bapak melakukan suatu perikatan dengan kami, itu dengan cara pinjam pakai dengan sewa, biaya sewanya ini membawa keberkahan buat orang yang membayar sewa itu. Karena dalam hal ini Sentul City berkomitmen melalui ada salah satu anak perusahaan untuk mengembalikan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk CSR. Jadi nilai sewanya itu kita ambil, kita tidak ada profit sama sekali untuk mengedepankan profit. Ya, kita kembalikan kepada masyarakat. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan banyak sekali orang yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari kita. Ya, kitalah tugasnya dan tanggung jawabnya untuk memberikan CSR kepada mereka. Kalau saya pribadi, gitu kan, sebagai salah satu praktisi hukum juga, sangat menyayangkan sekali terkait dengan statement yang beredar saat ini bahwa penguasaan fisik menjadi satu faktor yang utama dalam suatu bukti kepemilikan. Ya kita ketahui bersama, kita kembali lagi normanya. Makanya saya di sini berprinsip, dudukan dulu persoalan hukumnya, baru kita bicara lain. Kenapa?
Karena kita ketahui bersama ya negara kita negara hukum kan Pak. Pasti kita bicara hukumnya dulu nih. Bagaimana sih hukum pertanahannya yang sudah diatur di Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi bukti kepemilikan yang sah ya kembali lagi adalah sertifikat. Jadi tidak hanya bentuk penguasaan fisik, boleh dilakukan bentuk penguasaan fisik apabila di sini apabila tanah tersebut belum diletakkan hak sebelumnya. Orang boleh. Maksudnya gimana? Saya nih menduduki tanah orang lain, bukan tanah orang lain, mohon maaf. Tanah negara yang belum beralaskan hak. Saya duduki selama 20 tahun berturut-turut, saya bisa mohonkan hak. Tetap kan kembali. Saya bisa mohonkan hak. Artinya kan tetap kita harus mendaftarkan sesuai dengan PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Jadi tidak serta-merta bukti kepemilikan itu adalah penguasaan fisik secara terus-menerus. Tidak. Itu harus dijalankan juga dengan bukti pendaftaran tanah. Dalam hal ini Sentul City sudah ada, baik penguasaan fisik maupun pendaftaran tanah. Seperti yang diatur dalam PP 24 tahun 97. Itu udah jelas sekali gitu kan. Jadi saya sekali lagi ya saya sayangkan juga gitu. Nanti ya mohon maaf ini kita bercanda, artinya kan besok-besok saya ada tanah kosong saya duduki, saya bisa klaim tanah itu. Kenapa tidak akan menjadi konflik? Ini akan sangat berbahaya. Ya, saya sih di sini kepada pemerintah atau pihak terkait dalam hal ini, mari sama-sama kita mengedukasi masyarakat terkait dengan masalah pertanahan. Karena memang cukup luas sekali masalah pertanahan yang terjadi di negara kita ini. Jadi biar masyarakat juga teredukasi. Itu apa sih yang harus kita kuasai dalam bentuk penguasaan tanah itu. Karena kembali lagi Pak, bukti kepemilikan atas benda tidak bergerak itu adalah surat. Karena kalau tanah nggak kemana-mana, tanah pasti di situ aja. Tapi suratnya harus kita kuasai sebagai bentuk sayalah pemiliknya. Ada satu kasus tanah garapan dia mohonkan hak sebagai hak warga negaranya, dia mau mendaftarkan sesuai dengan ketentuan PP 2497. Tapi ketika itu dilakukan gitu dan BPN melakukan peninjauan lapangan dengan cara pengukuran, maka hasil ukurnya itu akan muncul bahwa ini sudah terbit sertifikat hak guna bangunan tentunya milik PT Sentul City Tbk, dan dari situlah berhenti permohonan haknya. Nah di situ juga kalau memang Sentul City mau berproses secara hukum, bisa kita lakukan kualifikasi menggunakan surat palsunya Pak. Itu. Tapi tidak semua Sentul City lakukan itu. Tetap kembali lagi Sentul City dalam hal ini selalu menyelesaikan dengan cara win-win lah. Bisa. Jadi ada namanya pasal yang mengatur terkait dengan penguasaan lahan tanpa hak kepemilikan atau kuasanya. Kalau tidak salah Perpul nomor 51 tahun 60. Itu memang kategorinya tindak pidana ringan. Ancaman hukumannya 6 bulan kurungan. Gitu. Jadi ketika seseorang menduduki tanah orang lain yang sudah beralaskan sertifikat dan dia tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sesuai dengan yang diatur dalam UPA, maka itu terkualifikasi. Gitu. Jadi bisa kita proses, bisa laporkan pidananya. Sangat bisa sekali dan sangat terbuka karena kita sebagai pemegang hak yang sah, kita bisa uji gitu hak kita di dalam forum hukum tentunya gitu kan, baik pidana maupun perdata gitu. Baik. Jadi kalau dari PT Sentul City sendiri diwakili oleh divisi land khususnya saya tidak menutup kemungkinan akan memberikan hak yang sama atau yang equal kepada siapapun itu orangnya yang mau menjalin kerjasama dengan PT Sentul City Tbk dengan cara pinjam pakai ataupun sewa gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga mau Pak Rocky Gerung maupun yang lainnya, kita sangat terbuka gitu kalau memang beliau-beliaunya berkenan dengan konsep penyelesaian ini. Tapi kalau memang tidak, ya kita lakukan upaya hukum ke depannya gitu. Cuman kita semua masih mempertimbangkan dari berbagai macam aspek. Karena tidak semuanya kita harus lakukan semua upaya hukum. Ya syukur-syukur bisa diselesaikan dengan baik sesuai yang kita harapkan semuanya. Itu ya kepada
masyarakat semuanya ketika mau membeli lahan. Yang pertama harus dia cek adalah bukti kepemilikan si penjual. Nah, setelah mereka ketahui bukti kepemilikan si penjual, mereka harus cek. Yang pertama, cek di pemerintahan desa. Kalau memang itu tanah HMA, hak milik adat, bisa dicek dalam buku letter C-nya atau buku C desa yang biasa kita sebut. Setelah itu, kita lakukan cek-recek yang kedua kali adalah kepada pihak terkait, dalam hal ini BPN. Meminta BPN untuk mengecek bidang tanah tersebut clean and clear atau tidak, atau sudah ada hak sebelumnya gitu, sehingga dalam nanti proses jual beli selanjutnya sebelum dituangkan dalam satu akta jual beli, kita sudah mengetahui tanah yang akan kita beli ini clean and clear atau tidak. Dan kita juga bisa menggali informasi seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang di sekitaran tanah tersebut, RT, RW, itu dengan didukung data dari kepala desa. Dan yang saya alami saat ini, khususnya untuk masyarakat, saya sarankan dua hal itu yang harus dikedepankan, pemerintah desa dan BPN. Kalau salah satunya aja, pasti ada suatu masalah di kemudian hari. Tapi kalau dua-duanya sudah kita lakukan, maka pembelinya layaklah diklaim sebagai pembeli beritikat baik gitu. Jadi harus dilindungi oleh undang-undang kalau pembeli beritikat baik itu.